kami adalah mahasiswa-mahasiswa KKN tahun 2021 dari Universitas Padjadjaran. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, sarana kesehatan bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan SDGs nomor 3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai standar yang harus dimiliki oleh beberapa fasilitas kesehatan. Yang pertama, poliklinik. Peran poliklinik cukup penting di kalangan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan primer. Rasio jumlah poliklinik persatuan penduduk terbesar di Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah di Kecamatan Pasir Jambu dengan nilai 1:13.027 jiwa. 2 puskesmas. Nilai standar rasio puskesmas yang ditentukan Kementerian Kesehatan RI adalah 1:30.000 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Bandung, seluruh kecamatannya belum ada yang menyentuh nilai standar tersebut. 3 puskesmas pembantu. Begitupun dengan puskesmas pembantu dari nilai standar yang tercantum di Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu 1:1.500 jiwa, tidak ada kecamatan Kabupaten Bandung yang memenuhi nilai tersebut. 4 apotek. Dikutip dari WHO, rasio apotek di Indonesia tahun 2019 adalah 0,82/10.000 penduduk. Belum ada kecamatan di Kabupaten Bandung yang lebih tinggi dari angka tersebut. Untuk mengetahui apakah ada wilayah yang sudah memenuhi standar kesehatan, kita bisa melihat beberapa tabel yang telah tersedia. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat 6,5% rumah sakit di wilayah Kabupaten Bandung yang masih belum mencapai standar jarak tempuh dan 93,5% yang sudah mencapai standar. Untuk poliklinik, terdapat 2 wilayah dengan rasio tertinggi, yaitu Kecamatan Pasir Jambu dan Kecamatan Nagrek. Untuk wilayah dengan rasio terendah, yaitu Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Cimenyan. Untuk apotek, terdapat 2 wilayah dengan rasio tertinggi, yaitu Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cangkuang. Untuk wilayah dengan rasio terendah, yaitu Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Cimenyan. Untuk puskesmas, terdapat 2 wilayah dengan rasio tertinggi, yaitu Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Katapang. Untuk wilayah dengan rasio terendah, yaitu Kecamatan Bojong Soang dan Kecamatan Bale Endah. Dan yang terakhir, untuk puskesmas pembantu, terdapat 2 wilayah dengan rasio tertinggi, yaitu Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Nagrek. Sementara untuk wilayah dengan rasio terendah yaitu Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Bale Endah. Berdasarkan hasil analisis kami, beberapa masalah di Kabupaten Bandung ialah masih ada kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang jauh ke rumah sakit dan masih banyak kecamatan yang memiliki nilai rasio di bawah standar nasional. Tujuan. Untuk itu, kondisi setiap sarana kesehatan ini perlu dianalisis sebagai pertimbangan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung ke depannya. Berikut ini adalah plotting yang telah kami buat dari data Sarkes menggunakan software R. Terdapat 5 variabel yang telah kami analisis, yaitu jarak tempuh rumah sakit, rasio poliklinik, puskesmas, pustu, dan apotek. Nah, dari plottingan ini dapat dibagi 4 kuadran dengan kondisi masing-masing sebagai berikut. Jika sebuah titik kecamatan berjarak semakin dekat dengan garis vektor jarak tempuh, maka artinya kecamatan tersebut memiliki jarak tempuh ke rumah sakit yang besar. Begitupun dengan 4 garis vektor lainnya. Kecamatan-kecamatan yang berada di kuadran 1 memiliki jarak tempuh ke rumah sakit yang dekat, rasio poliklinik yang rendah, rasio puskesmas yang cukup rendah, rasio pustu yang rendah, dan rasio apotek yang cukup rendah. Jika di kuadran 2 mereka memiliki jarak tempuh ke rumah sakit yang dekat, rasio poliklinik cukup tinggi, rasio puskesmas rendah, rasio pustu cukup rendah, dan rasio apotek yang tinggi. Berbeda dengan mereka yang berada di kuadran 3 di mana jarak ke rumah sakit jauh, rasio poliklinik tinggi, rasio puskesmas cukup tinggi, rasio pustu tinggi, dan rasio apotek cukup rendah. Terakhir pada kuadran 4 di mana rumah sakit jauh, rasio poliklinik cukup rendah, rasio puskesmas tinggi, rasio pustu cukup rendah, dan rasio apotek yang rendah. Sekian hasil analisis data yang dapat kami sajikan. Semoga kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung ke depannya. Terima kasih.